Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi gini, waktu hari Sabtu kan siang ya, gue kan bikin polling gitu di channel United Identity dan ditutup itu menjelang pertandingan Manchester United melawan Crystal Palace. Nah, jadi isi surveinya itu adalah bahwa menurut fans Manchester United nih, pilih stadion Old Trafford diapain? Yang pertama, dirubuhkan dan bangun new Old Trafford atau direnovasi habis-habisan. Nah, hasilnya 74% itu memilih untuk merubuhkan new Old Trafford dan merubuhkan Old Trafford dan membangun yang baru gitu ya. 26%-nya memilih ya renovasi habis-habisan. Oke. Karena gue anggap ini adalah suara rakyat, gue udah kayak dewan perwakilan fans Manchester United. Enggak gitu. Cuman ya gue pengen ya sesuai sih sebenarnya dengan keinginan gue gitu ya untuk membangun stadion baru gitu. Jadi ini gue bawa nih suara ini, karena kan cuma bisa satu vote nih ya kan. Gue bawa suara ini untuk ke Manchester supporter ya, karena kemarin kan udah gue sebut bahwa sampai menjelang 31 Desember fans pun akan dimintai konsultasi, akan dimintai survei oleh tim Manchester United yang dimana tim arsiteknya adalah Foster and Friends yang terkenal itu membangun Alibaba, Apple. Terus banyak membangun, kalau dia ini juga Stadion Olympic London. Nah itu disurvei lah fans, karena fans ingin dilibatkan dalam hal ini ya. Jadi waktu hari, kan gue bilang mungkin akan dapat gue ya emailnya hari Jumat malam ya. Ini email gue, United Identity. Itu gue hari Jumat tanggal 20 September jam 10.13 malam ya. Ternyata malam gue gak sempat lihat juga. Udah dapat emailnya bahwa gue disarankan bahwa mulailah untuk akan disurvei ya. Silakan lo menuju ke linknya gitu. Terus ditunggu sampai tanggal 6 Oktober hari Minggu sebenarnya. Cuman kan gue nggak mau kelamaan juga ya. Ya 2 minggu ya udahlah. Gue langsung vote aja nih biar nggak terlalu berlama-lama gitu. Ya jadi gue segera, sebenarnya linknya ada sih di beberapa sosial media. Tapi kan nih kalau masuk kan harus ini ya, harus apa namanya? Harus ada nomor registrasinya, nomor membernya, nomor member supporternya. Oke, jadi gua itu bisa di link untuk sosial media ada. Gua buka, ya itu udah ada linknya. Terus gua klik. Nah, ada beberapa prolog dulu yang mengatakan survei ini membutuhkan 15-20 menit untuk menginikan, yang dimana direncanakan ada pembangunan Old Trafford dan kampus yang lebih besar katanya gitu. Jadi survei ini terbagi ada 5 seksi. Kapan lo pernah nonton di Old Trafford, experience-nya gimana, pandangan-pandangan lo mengenai regenerasi, view lo gimana, terus ada nggak risetnya ya. Terus suruh next. Gue masukin nih supporter ID ya. Ya gue tutupin lah supporter ID ya. Jadi setelah gue masukin supporter ID gue dari Manchester United sebagai Manchester United supporter trust member, gue masukin ya. Ditanya, ya gue sih jujur belum pernah ke Old Trafford ya. Gue udah pernah ceritakan semua stadion lain gue nggak semua stadion lain tuh gue udah datengin, cuman gue belum pernah ke Old Trafford. Jadi ya jujur aja, I did not attend, gue nggak pernah ya. Walaupun ditanya membership level, nah ditanya nih membership
level lo yang mana? Ya premium kan mahal tuh. Ya full member, light member. Ya gue sebutin bahwa gue adalah Manchester United Supporter Club member. Kemudian ditanya lagi, apa sih alasan lo nggak beli tiket untuk pertandingan Manchester United di Old Trafford? Ya karena gue di Indonesia, Manchester itu di Inggris, ya gue jawab tinggalnya jauh. Terus pertanyaan selanjutnya, terakhir kapan nonton Manchester United di Old Trafford? Ya, karena gue belum pernah, cuman pemilihannya nggak ada. Oke. Ya, gue nggak pengen pertanyaan dari, ya ibaratnya kalau psikologi pertanyaan 1 dari 100 is oke lah gitu, diabaikan gitu ya. Gue bilang aja sebelum 2014-2015. Terus kemudian ditanya value-nya, ya gue bilang sih kalau gue sih wajar ya kalau ngeliat di ini ya, di internet sih harganya. Ya ini sih gue beberapa nih, ada beberapa yang gue denger dari temen sih, ya temen yang pernah kesana, ya dibilang 2 jam sebelumnya lah, karena dia agak jauh kan dari kota Manchester. Terus ya ini berdasarkan juga beberapa temen gue yang pernah kesana, gue tanya-tanya, ada yang bilang karena agak jauh ya, ya kalau bisa lo sewa mobil, ya kalau nggak duit ya kendaraan umum. Terus biasanya itu teman-teman gue juga dari kota ya, karena hotelnya di situ ada hotelnya di situ. Terus dengan siapa? Ya gue jawab aja teman. Terus apa yang biasa lo lakukan ketika sampai? Ya kalau di stadion sih biasanya sih ya ini ya. Kalau yang paling umum sih ya yang dilakukan ini sih lihat merchandise. Kalau gue ke stadion-stadion lain kayak Barcelona, Real Madrid gitu, gue ke merchandise dulu sebelum rame pas pulang. Terus kalau setelah final whistle biasanya 1-2 jam. Terus ditanya di sini, menurut lo regeneration option ini untuk mendapatkan class experience gitu apa gitu, positif apa enggak gitu, tanggapan lo? Ya gue bilang positif lah ya, emang harus lah. Terus kenapa perlu ada regeneration project ini untuk Old Trafford regeneration project? Ya gue bilang ya bukan masalah feel-nya apa ya, emang keharusan untuk dilakukan karena Manchester United ini secara stadion udah ketinggalan zaman dibandingin big clubs. Gak usah dibandingin clubs deh, dibandingin big clubs aja kita udah ketinggalan. Big clubs di dunia, di Eropa maupun di dunia gitu loh. Itu yang gue jawab bilang. Terus aspek-aspek apa yang lo perlu consider sebagai pembangunan regeneration project ini ya? Jadi ya kalau ngomongin aspek kan sebenarnya apalagi stadionnya yang sekarang udah menjadi tontonan keluarga, khususnya di luar negeri ya, udah menjadi tontonan global gitu loh, bukan hanya segelintir supporter orang fanatik aja gitu yang nonton. Ya gue bilang bahwa yang penting dari ini ya stadion itu sendiri, dalam mungkin maksud gue tuh ya arsitekturnya segala macem. Terus juga yang paling penting adalah modern gitu loh, bentuknya tuh yang ya nggak ketinggalan zaman lah, yang udah desainnya, aksesnya, stylenya, gayanya kayak Real Madrid lah, kayak Santiago Bernabéu. Dan gue bilang friendly terhadap family gitu loh, jadi udah menjadi kunjungan keluarga gitu loh, karena membuat orang nyaman kan dalam hal ini. Ini gue ngomongin Old Trafford ya, bukan ngomongin GBK Senayan nih. Terus yang penting lagi juga adalah seperti akses ya, transportasi, dan juga keramahan, hospitality bagi orang-orangnya, serta yang gue tambahkan lagi adalah buat penyandang disabilitas itu nyaman lah mereka ya, nggak susah gitu ibaratnya. Oke, terus yang pertanyaan selanjutnya adalah ya ini agak questioner nih pertanyaannya nih. Jadi gue ditanyain udah kayak tes psikologi ya.
seberapa penting dan tidak penting ya mengenai hal-hal yang ya mengenai stadion lah. Accessibility, gue bilang improve pengembangan itu pasti sangat penting. Produk-produk, seatnya, bangkunya, lounge-nya itu penting gak? Gue bilang penting. Makanan dan minuman ya penting lah, karena kalau lo bawa keluarga kan ya minimal makanan minuman ya. Kalau gue juga punya keluarga. Area untuk standing, step standingnya penting. Toilet itu paling penting malah gue bilang. Terus elemen-elemen historik ya mungkin kayak museum segala macem ya penting lah buat pengunjung apalagi dari luar negeri ya. Tiket gampang dicapai apa enggak. Terus atmosfernya ya kalau bisa dibikin stadionnya tuh yang bisa bikin suaranya tuh menggelegar gitu kan bisa tuh dibikin soundnya begitu. Terus social space ya penting lah apalagi setelah pandemik ya. Untuk perempuan ya harus penting juga. Terus beberapa hal lagi seperti jarak tempat duduk ya lebar, terus jarak kaki, nah itu penting juga itu karena kenyamanan kan yang kita butuhkan untuk satu stadium. Terus kemudian teknologi ya jelas lah harus ada tuh wifi segala macam. Yang gue dengar terakhir tuh di Manchester United di Old Trafford tuh nggak ada wifi. Terus hotel ya penting atau hotel supaya turis-turis gitu kayak kita gitu ya enak gitu. Community football penting, Memorial Garden ya untuk mengenang lah, untuk memori lah ya, community education center harus ada, fan zone tempat buat main game, jadi buat tempat rekreasi lah, tempat musik, tempat buat minum, terus segala hal yang berbagus, yang sekali lagi modern, teknologi integrasi, ada mobile connectivity itu penting lah, sinyal tuh penting lah. Terus kemudian juga gue lihat ini ada istilahnya disuruh urutin gitu, skala prioritas. Nah, skala prioritas mana yang lo anggap menunjukkan stadion itu adalah stadion kelas dunia gitu ya. Jadi 1-7 gue dipilih nih apakah tempat duduk, ada kampus di sekitarnya, terus harga tiket ya yang terjangkau, terus kemudian ada yang namanya project untuk di sekitar stadion. Ya apa nih yang lo lihat yang harus diimporting yang penting dalam kita melakukan regenerasi ini gitu ya. Kalau dalam regenerasi ini apa gitu. Ya ini yang gue bilang aspek-aspeknya apa ya, gue pengen Old Trafford tetap sebagai Old Trafford gitu loh. Itu nomor 1 yang gue bikin. Terus project kampusnya ada boleh, terus tercapai tiketnya gitu loh. Jangan jadi mahal gitu loh. Begitu stadionnya baru jangan jadi mahal. Terus tempat duduk yang lebih bagus ya. Terus kita juga ngalamin rasanya bagaimana mengunjungi satu stadion yang kelas dunia. Ada berbagai bagian-bagian sejarah yang harus di preserve, harusnya untuk diamankan gitulah ya. Sama yang kalau yang masalah pertandingan karena ya proses regenerasi stadion ini atau pembangunan stadion ini terganggu sih menurut gue nggak penting gitu loh. Ya kalau nggak bakal terlaksana gitu loh. Yang namanya konstruksi ini, regenerasi ini. Jadi ini yang pertama sih gue bilang Old Trafford ya harus seperti home, harus juga terjangkau, terus harus juga memberikan pertunjukan kelas dunia gitu ya sekitar kampusnya itu. Nah itu yang gue pilih. Terus yang kedua adalah bagaimana pada saat apa yang mesti diimprove dari atmosfernya di Old Trafford. Nah ini yang gue lihat harus nih apa nih yang mesti improve nih, apakah bentuk stadionnya. Cuman gue pilih ya pasti ya layoutnya. Biasanya kan kalau kayak Liverpool tuh dia tuh kayak dibikin sengaja tuh kalau kayak suara tuh jadi lebih gede. Nah gue mau tuh
Old Trafford tuh bikin kayak gitu tuh. Ada improve layout ya. Terus juga buat fans-fans dedicated atmosphere, jadi buat kayak yang ultras tuh dikumpulin kayak Real Madrid lah. Stadion Real Madrid kan tuh yang dikumpulin sebelah tuh. Nah, tuh kalau bisa tuh dibikin tuh kayak gitu tuh. Yang bajunya mungkin merah semua, pakai spanduk, ada konduktornya, nah kayak gitu tuh. Terus banner lah itu semua harus ada gitu. Nah, itu yang gua usulkan di sini ya. Terus yang kemudian adalah ditanya fasilitas apa yang lo butuhkan untuk meredevelop Old Trafford. Nah, yang gue bilang adalah satu, yang pertama nih banyak sih pilihan-pilihannya. Apakah perlu audio headset? Enggak lah. Yang pertama gue bilang sih toilet. Itu toilet tuh penting, men. Kalau toilet tuh gak bagus tuh. Terus buat para disability juga. Kemudian untuk yang lainnya seperti ya kenyamanan ya, extra leg gitu kan, kalau duduknya nyempit gitu kan gak enak gitu ya. Tempat berdoa, tempat sholat lah itu harus ada. Tempat sholat itu harus ada. Terus ya beberapa lah seperti nah buat changing places ya, kamar ganti kayak gitu-gitu butuh lah. Terus yang kemudian lagi adalah sama makanan. Nah, jangan lupa tuh. Kantin, jangan menuju kantin. Nah, terus apa pendapat lo? Nah, ini yang gue bilangnya. Apa pendapat lo mengenai apa hal yang penting? Ya, usul gue nih untuk redeveloping ini. Ya, gue bilang jangan ubah namanya. Tetap Old Trafford. Tetap jangan ubah namanya, tetap Old Trafford, dan jangan ada embel-embel nama iklan di depannya, nama brand perusahaan lah, Apple Old Trafford gitu, atau Tesla Old Trafford, ya jangan gitu kalau gue bilang. Terus yang kedua ditanya apa yang penting untuk klub dalam membangun ini seperti agar terasa seperti it feels like home, nyaman gitu ya bahasanya. Ya gue bilang hospitality, keramahan para pekerjanya, sama ya ramah terhadap keluarga lah ya. Khususnya banyak spot lah untuk keluarga gitu kan, taman. Nah, ini kan usul kita nih, ya kan. Mak tau didengerin. Terus tanya lagi, kalau misalnya ada pembangunan ini, apa yang menjadi impact? Ya, kalau yang menjadi impact sih kepada pertandingan di kemudian hari. Ya mungkin sih gak ngefek ya kalau via fans sih, kalau gue bilang sih ya. Malah justru harusnya malah makin semangat orang-orang gitu loh. Terus yang selanjutnya adalah tiket yang mau dibeli gitu ya. Ada available ya, gue sih nggak muluk-muluk saya. Tiket biasa aja yang gampang diraih gitu. Kalau di website kan suka susah tuh. Terus nah ini pertanyaan yang penting yang gua tampung semua dari survei lo, mengatakan bahwa untuk mencapai stadium kelas atas ya, lo pilih mana? New build atau redevelop? Nah, sesuai dengan semua gua tampung dan gua ini ya, gua nggak mau egois. Gua tanya dulu ke United Entity, gua pilih untuk new build stadium ya. Ini yang penting banget. Dan kemudian untuk new build disuruh pilih 3 opsi, concernnya apa aja kalau emang ada pembangunan baru ya. Ya, kalau ngomong pembangunan baru sih sebenarnya banyak hal ya. Cuman kan nggak ini ya, paling historic element, sejarah. Oke, tapi kan ya udah gitu loh. Sejarah bangunan, ada yang bilang sejarah gedung, itu kan sejarah stadion. Yang penting tuh sejarah klubnya, nah, ya kan? Terus yang mungkin jadi concern ya, itu adalah ya agak beda lah gitu kan dengan Old Trafford dulu. Kalau dulu kan ya perasaannya suka jadi beda gitu. Nah itu yang gue bilang. Nah terus yang gue bilang
mungkin takutnya ada finansial ya, masalah finansial itu maksudnya ya jangan sampai tiket dimahalin gara-gara pengen lu supaya balik modal, abis lo bangun stadion, itu yang gue agak concern. Nah, terus gue tetap mesti pilih 3 ya, nggak boleh pilih banyak. Ditanya umur, wah, jadi ketahuan deh usia gue berapa ya. Terus gender ya laki-laki. Terus country gue di Indonesia itu ditanyakan ya, Indonesia, dan ditanyakan juga bersedia nggak di kontak untuk jawaban-jawaban untuk survei ini. Ya gue bersedia lah demi Manchester United. Terus kemudian apakah setuju untuk berdiskusi? Pasti ya, kontribusi kita yang hanya cuman mentololin atau mentol-olin pemain, tapi kontribusinya bener-bener ada, walaupun kasat mata lu ngapain sih, tapi kan ini kontribusi gitu loh, sekecil apapun ya pasti berada hasilnya. Gua sertakan email gua ya, nanti mungkin dihubungin, mungkin juga enggak ya, tergantung apakah jawaban gua bagus apa enggak, tapi artinya gua mewakili nih United identity yang ada di Indonesia. Semoga inputan suara kita didengar, suara kita adalah berarti gitu ya untuk kelanjutan klub ini, kecintaan terhadap klub ini. Jadi itu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.